Ya Allah, siapa saja yang salah hari ini ke saya maafkan. Walaupun dia tidak minta maaf. Siapa saja yang hasad iri dengki ke saya maafkan. Dan saya buang hasad iri dengki di hati saya, ya Allah. Maka saya tidur dengan tenang. Begitu juga bangun pagi setelah sholat, setelah zikir doa, saya berdoa lagi, ya Allah, siapa saja yang salah kepada saya hari ini saya maafkan. Walaupun tidak minta maaf. Dan saya buang kedengkian di hati saya, ya Allah, kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur musalla Ansarullah yang disayang oleh Allah Ta'ala. Kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan waktu dan kesempatan, umur dan kesehatan sehingga kita bisa hadir beribadah siang ini di musalla yang kita cintai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, suatu sore Rasulullah duduk bersama sahabat. Ketika akan berpisah, Rasulullah menyampaikan, sahabatku, sore ini menjelang maghrib akan lewat calon ahli surga. Coba kamu lihat dan kamu tunggu ahli surga itu. Rasulullah pergi karena keperluan, ditunggulah oleh sahabat orang yang dikatakan Nabi ahli surga. Sampai menjelang maghrib, yang lewat cuma seorang pemuda Ansor. Pakaian sederhana, rambut juga tidak rapi. Yang kasihan sandalnya putus, dipegang pakai tangan. Sehingga sampai maghrib tidak ada lagi yang lewat. Sahabat penasaran, apa ini ya calon ahli surga? Hanya pemuda Ansor Madinah yang lewat, yang tidak begitu meyakinkan. Besok Rasulullah juga berpesan waktu sore. Hari ini sahabatku, sore nanti akan juga lewat ahli surga. Kamu lihat. Sampai maghrib ditunggu sahabat, masih pemuda Ansor kemarin yang lewat. Dengan kesederhanaannya, pakaian sederhana, penampilan sederhana, dengan berjalan rendah hati. Sampai hari ketiga, Rasul juga berpesan. Sore ini ya, kamu tunggu dan perhatikan. Akan ada ahli surga yang lewat. Ditunggu-tunggu semakin penasaran sahabat. Rupanya masih pemuda Ansor yang kemarin. Karena penasaran ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka sahabat mengutus sahabat yang pintar berkomunikasi, namanya Amr bin As, untuk datang ke rumah pemuda Ansor ini. Yang penasaran kenapa ahli surga dia. Padahal penampilan sederhana, biasa-biasa saja. Tidak terkenal di antara sahabat. Assalamualaikum, kata Amr bin As. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk ke rumahmu? Boleh. Silakan. Lalu diskusilah Amr bin As dengan pemuda itu. Boleh saya enggak bersamamu 2-3 hari melihat apa istimewamu? Karena menurut Rasulullah kamu ahli surga. Heran pemuda itu, kenapa saya ahli surga, kata Rasulullah. Itulah saya diutus sahabat melihat-lihat kamu. Semalam 2 malam diperhatikan ibadah
Pemuda Ansor ini biasa saja, sholat malamnya biasa, baca Qur'annya sedang, zikir doanya juga sedang. Hari ketiga, Amr bin As minta izin. Izin saya ya, boleh saya tanya apa kira-kira yang istimewa pada dirimu? Kalau secara fisik, secara ibadah kamu biasa-biasa saja. Kamu kenapa ahli surga, kata Nabi. Nah, saya ya biasa saja, kata pemuda Ansor. Saya tidak dekat dengan Nabi betul. Saya orang penduduk Madinah asli. Saya sahabat biasa. Lebih hebatlah Abu Bakar, Umar, Utsman dan engkau, wahai Amru, daripada saya. Lalu kenapa engkau yang dikatakan ahli surga? Saya tidak tahu. Tapi begini, kata pemuda Ansor ini. Saya kalau malam menjelang tidur, saya selalu berdoa. Ya Allah, siapa saja yang salah hari ini ke saya maafkan. Walaupun dia tidak minta maaf. Siapa saja yang hasad iri dengki ke saya maafkan. Dan saya buang hasad iri dengki di hati saya, ya Allah. Maka saya tidur dengan tenang. Begitu juga bangun pagi setelah sholat, setelah zikir doa, saya berdoa lagi. Ya Allah, siapa saja yang salah kepada saya hari ini saya maafkan. Walaupun tidak minta maaf. Dan saya buang kedengkian di hati saya, ya Allah, kepada siapapun. Itulah prinsip hidup saya, kata pemuda Ansor ini. Maka terkejutlah Amr bin As. Inilah yang istimewa nampaknya pada dirimu, yang tidak dipunyai oleh banyak orang. Walaupun penampilanmu sederhana, engkau ibadah sedang, tapi hatimu bersih. Hatimu laksana kapas, laksana embun pagi, dan laksana awan berarak di kaki gunung. Bapak-bapak dan saudara-saudara, dari hadis ini kita lihat harus ada keseimbangan amal lahiriah dengan batiniah kita. Mari kita bersihkan hati kita dengan sering memaafkan, dengan membuang kedengkian, apalagi akan masuk bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban yang berkah ini. Karena Allah Ta'ala menjanjikan, allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bisa berimpak dalam senang dan susahnya, yang bisa menahan marahnya dan memaafkan manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang bisa melakukan ini diampuni dosanya dan dia mendapat surga yang seluas langit dan bumi. Salah satu adalah afina anin nas. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi kita berdoa, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa utama ketika kita masuk Ramadan. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Engkau suka sifat maaf. Maafkanlah aku, ya Allah. Tapi syaratnya kita pemaaf pula ke orang lain. Kalau ingin dimaafkan Allah, maafkan orang lain. Karena begitu dalam hadis, man lam yarham la yurham, man lam yaghfir la yughfarlah, kata Nabi. Siapa yang tidak menyayang tidak akan disayang. Siapa yang tidak memaafkan tidak akan dimaafkan pula oleh Allah. Maka kesempatan bagi kita bagaimana meraih surga dan ampunan Allah, salah satu kita sembangkan sifat pemaaf dalam hati seperti pemuda Ansor ini. Tampil sederhana, tidak begitu populer, tapi ternyata hatinya begitu bersih. Inilah salah satu yang utama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari nanti tidak lagi bermanfaat harta, tidak anak-anak kita, tapi kita datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Diingatkan dalam surah Asy-Syu'ara. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah Ta'ala membersihkan fisik dan batin kita dan juga hati kita, agar hati menjadi qalbun salim, kita dirindukan surga dan menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Tabiru ya ulil absar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.